sedikit kalau boleh digambarkan Mbah Won, kampung tempat tinggal kalian ya, itu kalau boleh digambarkan seperti apa itu Mbah Won? Pedesaan yang dekat dengan hutan dan gunung. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Selamat malam. Malam. Di mana saya ini? Ya di sini, di alam manusia. Kalau boleh tahu dengan siapa ini? Dengan saya. Punya nama enggak? Punya. Siapa namanya? Mbah Wawon. Oh, Mbah Wawon. Mbah Wawon udah tua apa masih muda? Namanya dipanggil Mbah ya sudah pasti sudah tua. Oh, sudah tua. Kira-kira kisaran usia berapa Mbah Wawon? Kisaran umur 2000-an tahun lah. Oh, 2000-an tahun. Tapi belum sampai 2000. Belum sampai 2000 ya. Mbah Wawon udah punya keluarga belum? Sudah. Sudah. Udah punya anak? Mbah Wawon? Anak saya belum. Oh, belum punya ya. Mbah Wawon kenal nggak dengan Wanda? Siapa Wanda? Wawan. Kalau Wawan saya kenal. Kenal rapat nggak Mbah Wawon sama? Ya hanya tidak terlalu rapat. Tidak kenapa? Hanya dekat saja, tapi tidak terlalu dekat. Tidak terlalu dekat ya. Sama keluarganya siapa tadi? Wawan? Kenal nggak? Tentu. Sama Ayah beliau teman saya. Oh, kenal sama ayahnya ya. Itu ayahnya, kondisi ayahnya si Wawan ini kayak mana? Awal ditinggal oleh Wawan, beliau masih sakit-sakitan. Tapi setelah beliau pulang, bisa mengobati ayah beliau. Jadi si Wawan ini bisa mengobati di sana. Tentu. Saya juga heran dari mana ilmu itu dia dapat. Bagaimana bisa ia menyembuhkan orang, sementara dia menghilang sudah tahunan tidak pulang-pulang, tiba pulang bisa menyembuhkan. Kalau dulunya pernah tahu nggak si Wawan itu kayak mana? Kalau dulu yang saya dengar dari tetangga-tetangga, ia adalah banci. Banci. Bagaimana bisa seorang banci mengobati ayahnya? Itu yang saya heran. Selamat malam. Malah Ini dengan siapa? dengan saya Mbah Wawon. Mbah Wawon. Iya. Lebih enak kita ngobrol panjang lebar boleh? Tidak Pak, Iya. Lebih enak dipanggil siapa ini? panggil saja ya Mbah Won. Mbah Won. Oh, iya. Punya istri? Sudah menikah ya? Siapa nama istrinya? Tahu. Tawi. Oh,
Punya keturunan atau anak belum? Belum. Belum. Kalau boleh dibagi tahu, apa penyebabnya, Mbah Won? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Tapi Ada. harmonis hubungan ya keluarga begitu? Tentu. Alhamdulillah. Muslim? Oh, tidak. Oh, tidak Muslim ya. Oh, tadi di awal saya menyimak obrolan kalian, Mbah Won kenal sama si Wawan ini, Tentu kenal. gitu ya. Wawan ini Muslim di sana? Muslim. Muslim ya. Kita ngobrol walaupun berbeda, nggak apa-apa gitu kan? Tidak apa-apa. Iya. Apakah Anda menyikapi si Wawan dengan perubahan yang terjadi? Apalah tanggapan Anda? Saya juga heran. Heran. Begitu. Bagaimana orang yang tidak berilmu pulang-pulang bisa berilmu. Gitu ya. Iya. Anda sendiri pernah melihat atau menyaksikan sendiri atau tidak proses bagaimana Wawan nangani pihak-pihak yang minta dibantu begitu? Tentu pernah. Iya. Heran atau bagaimana? Tentu heran. Iya. Pengobatan yang tidak masuk akal, ngawur, Begitu. tapi bisa menyembuhkan. Menurut Anda itu tidak masuk akal begitu ya? Kalau metode yang dipakai sama Wawan ini tidak masuk akal lah menurut Anda. Menurut Anda yang kira-kira masuk akal itu yang bagaimana? Contohnya begitu loh. Yang masuk akal ya yang biasa-biasa saja. Gitu ya. Jadi menurut Anda betul-betul tidak masuk akal lah yang dipakai sama Wawan ini ya, Mbak Won. Pernah tahu nggak cara ngobatinya kayak mana? Kalau mengobatinya ada beberapa yang saya tahu. Gitu. Sebelum ini saya pernah ngobrol sama si Wawan, Mbak Won. Dia pernah cerita, katanya sih ada satu keluarga suami istri yang belum juga punya keturunan. Ada, tapi dia tidak sebut nama dan bukan Anda kayaknya. Bukan. Anda pernah mendengar hal itu nggak di sana? Tentu pernah. Iya, ya. Dia datang bersama dengan saya. Oh, datang Saya juga. menyaksikan, ingin Begitu. menyaksikan. Iya. Karena beliau juga belum punya anak sama dengan saya. Duluan siapa Mbah Won membina rumah tangga sama kawan Mbah Won ini yang berobat ke Wawan? Teman saya. Teman. Dia lebih dulu begitu ya? Benar. Menurut Mbah Won, kawan Mbah Won ini apa penyebabnya begitu? Sehingga ya mereka belum punya keturunan begitu loh. Itu yang saya tidak paham. Gitu ya. Tapi gini Mbah Won, kira-kira Mbah Won pribadi bareng istri tentunya kepingin betul punya keturunan? Tentu kepingin. Iya ya. Kalau cerita si Wawan terkait yang pernah dibantu sama dia yang belum punya keturunan ini, konon katanya ada yang kurang perkasa, katanya gitu penyebabnya. Itu Mbah Won. Begitu coba untuk dibantu, ditangani, alhamdulillah bahasa saya kebetulan terus bagus. Kira-kira ini mohon maaf, mana tahu pertanyaan saya agak gimana gitu loh. Apakah Mbah Won memiliki kasus yang serupa, ada yang kurang perkasa atau bagaimana begitu? Kalau soal perkasa, saya perkasa. Itu ya. Oh, bagus sebetulnya ya. Setiap hari saya hantam. Iya. Mbah Won berarti berbeda nih kasusnya, normal mungkin itu. Hanya saja Belum rezeki mungkin ya. teman saya yang berobat ke si Wawan itu Muslim, saya non Oh, Muslim. begitu. Ya. Mungkin permasalahannya berbeda Mbah Won. Ya. Intinya ya mungkin saran saya ya terus bersabar dan semangat berikhtiar itu. Tahu kan maksudnya Mbah Won? Iya. Pokoknya teruslah begitu. Iya. Ikhtiar, berdoa. Iya. Istri Mbah Won yang namanya tadi si Tawi gitu ya. Kalau boleh tahu itu jenis sosoknya apa itu, Mbah Won? Sejenis kunti. Oh, kunti. Iya. Ada gendala sehingga lambat keturunan atau tidak kalau dari sisi istri Mbah Won lah? Itu yang saya tidak mengerti dan saya ingin tahu jawabannya. Tapi saya malu ingin bertanya kepada si Wawan. Malu begitu ya. Kira-kira apalah yang buat malu gitu Mbah Won? Ya, saya takut seperti kejadian teman saya. Hanya seperti itu saja kok tiba-tiba bisa punya anak. Gitu ya.
Tapi kan nggak ada hal-hal yang mungkin mengkhawatirkan gitu kan yang dipakai sama si Wawan. Tidak. Kan bisa kalian mungkin berdua konsultasi bersama begitu kan. Apa nanti tanggapan si Wawan begitu loh. Mana tahu bisa menjadi ya mungkin perantara kalian cepat mendapatkan keturunan begitu. Saya takut malu diejek oleh Wawan. Oh begitu. Apa punya sedikit masa lalu yang kurang gimana gitu loh sama dia? Apa kalau boleh tahu itu Mbah Won? Hubungan saya memang dahulu kurang baik dengan si Wawan. Oh, kurang harmonis begitu ya. Tapi kan itu masa lalu. Nah, Apakah si Wawan nampak masih ada kayaknya mungkin ya sakit hati atau kecewa atau bagaimana? kemungkinan itu yang saya ingin tahu dari dia. Oh, begitu ya. Tapi untuk Mbah Won sendiri bisa menyadari keadaan yang ada atas problem masa lalu kala itu atau bagaimana? Saya sudah tidak ingin mengingat itu. Gitu ya. Iya, begitulah Mbah Won. Memang makhluk hidup ini saat termonjalani, iya. Ada yang menggerakkan, yakni yang kuasa kalau bahasa kami, ya. Jadi Tuhan yang Maha Esa itu yang menggerakkan. Itu. Jadi ya kita harus mampu tetap saling menghargai, menjaga hubungan dengan baik. Walaupun terkadang berbeda keadaannya, berbeda prinsipnya. Tapi kalau kita mampu tetap bersatu kan damai gitu loh. Mana tahu problematika Mbah Won sama Mbah Tawi. Boleh saya panggil Mbah Tawi? Tidak apa-apa. Iya. Itu bisa ada solusi terbaik karena memang ya rumah tangga bila mana belum ada keturunan itu kayaknya ya gimana gitu, terasa kurang lengkap. Mbah Won sendiri ngalami perasaan itu enggak? Tentu ya. Mbah Won, sepengetahuan Mbah Won, rumah Mbah Won sama Wawan ini dekat atau jauh? Dekat. Hanya berjarak 2 rumah saja. Oh, 2 rumah. Oh, Tetangga betul ya. Iya. Itu tahu betul lah tentang Wanda. Tentu. Wanda itu kan ya tahulah Mbah Won ya. Dia punya nama asli juga namanya Wandi gitu kan. Itu Wawan saya yang kasih nama sebetulnya. Ya, saya yang kasih nama. Ya memang dia seperti itulah tabiatnya Mbah Won. Ya Mbah Won nggak perlu heran, nggak usah terkejut. Dulu saya kan awal mula jumpa ya dalam rangka untuk meluruskan dia lah. Tidaklah berlama-lama dalam dunia yang dia jalani masa itu. Itu. Kalau menurut Mbah Won sendiri, dulu kan Mbah Won tahu dia itu seperti apa, sekarang seperti ini. Menurut Mbah Won bagus yang seperti dulu atau yang seperti sekarang terkait Wawan? Sebenarnya bagus seperti yang sekarang. Begitu. Banyak membantu sesama. Gitu ya. Kalau seperti dahulu, saya sangat-sangat tidak menyukainya. Makanya saya punya masa lalu yang buruk dengan dia. Iya. Oke lah, kita mengerti karena ya problematika itu kadang sering muncul. Ada hal yang kurang bikin nyaman atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada ya. Masih berkenan ngobrol panjang lebar kita? Tidak apa-apa. Iya. Kan tadi jarak 2 rumah, rumah Mbah Won sama Wawan. Pertanyaan tambahan begini, seberapa mengerti betul Mbah Won terkait pasien-pasien daripada si Wawan? Tidak terlalu mengerti, tapi di rumahnya sering orang berdatangan. Sering berdatangan ya. Iya. Wawan. Kalau menurut Mbah Won sendiri, Wawan ada nampak sedikit sombong atau bagaimana? Jujur Sombongnya aja. ya tidak terlalu sombong ya. Tapi seperti memamerkan. Oh begitu ya. Bahwasannya dia mampu. Mungkin karena masih baru itu Mbah Won. Mungkin Ya. Memang semalam pun kami ngobrol, kita nasihati juga supaya ya cobalah untuk dirubah supaya bisa lebih nyaman dan sedap untuk dipandang dan didengarkan begitu loh. Ya.
Karena di posisi apapun kita bahwa kalau bisa ya kita harus mampu menghadirkan akhlak yang baik supaya bisa menjadi contoh suri tauladan guna masyarakat di sekelilingnya. Kami di alam bangsa manusia ya manusialah tentunya, kalian di alam bangsa jin ya sesama bangsa jin juga, supaya bisa menebarkan aura positif tentunya atas perilaku dan kepribadian. Itu Bahwan. Setuju nggak menurut Bahwan? Setuju. Setuju ya. Dia memang memiliki jiwa penolong yang bagus. Gitu ya. Tetapi hal yang tidak bagus ya sedikit memamerkan. Ya mungkin memamerkan ilmunya. Iya. Itu sama Bahwan. Di alam kami bangsa manusia itu kadang pun ya mungkin ada. Dengar-dengar saya pernah dengar cerita seperti itu ada. Ilmunya belum seberapa atau lagi kalau memang masih baru-baru terkesan pokoknya aduh asik-asik kepingin ditunjuk-tunjukkan begitu. Tapi lambat laun berjalannya waktu, minggu, bulan dan tahun itu biasanya ada adaptasi. Jadi sebuah kepribadian itu biasanya bisa lebih duduk. Memang kalau masih baru-baru kadang-kadang kalau kepribadiannya suka mamen koyok nyengiti ngono lho, koyok buat gerem. Namun walaupun seperti itu terbaiknya kita kasih nasihat. Itu sebetulnya jangan dibenci ya. Karena memangnya tabiat bangsa gaib, bangsa jin kadang mau juga begitu, karena mereka punya nafsu kan. Kami pun manusia begitu juga punya nafsu Bahwan. Kadang-kadang ada yang baru kenal 1-2 jurus kayaknya suka pentalitan gitu loh. Itu ada ya, yang memang kadang-kadang digoncang oleh nafsunya. Saya juga tidak bisa benci dengan dia. Iya, jangan, saran saya begitu. Karena kalau saya benci, saya minta tolong dengan siapa masalah saya ini. Iyalah, masa lalu ya coba guna untuk dihapus, guna untuk menyongsong masa sekarang yang lebih baik. Dan bila mana masa sekarang bisa lebih baik, nanti mempengaruhi masa depan yang makin positif. Itu Bahwan. Setuju Bahwan? Setuju. Sip pokoknya. Itu Bahwan. Bahwan sebayaan sama bapaknya si Wawan. Ayah si Wawan. Begitu. Iya. Lama juga lah nggak punya anak. Tentu. Jangan malu, jangan segan. Walaupun ada sedikit jarak mungkin terkait masa lalu, tapi coba itu untuk ditiadakan supaya bisa harmoni bertetangga. Gitu. Karena kita hidup bertetangga ya Bahwan, bermasyarakat. Kalau kurang harmoni kadang-kadang kan gimana gitu ya, kurang nyaman ya. Prinsip boleh berbeda, Benar. tapi kuncinya mampu saling menghargai, jangan saling mengejek. Itu yang saya penting takutkan. itu saling merangkul, menghargai, menghormati. Karena ini hari mungkin saya mengejek dia, ini hanya gambaran. Bisa jadi sebaliknya nanti kita meminta tolong kepada yang bersangkutan. Inilah perjalanan hidup Bahwan ya, maka dari itu kita harus paham betul bahwasannya hidup ini ya perlu harmoni karena ada romantika dalam kehidupan. Oke, kira-kira nantinya bakal menjumpai Wawan lagi nggak ini Bahwan? Tentu. Iya ya. Saya harus bertemu dengan dia. Rencananya dalam misi dan keperluan apa itu Bahwan kira-kira? Tentu masalah saya ini. Begitu ya? Bagaimana caranya supaya bisa memiliki anak? Gitu. Ya mudah-mudahan Wawan pun bisa guna untuk lebih ya legowo. Sama-sama lah bisa berjabat tangan, berpelukan guna untuk lebih mempererat tali persaudaraan sesama makhluk di alam jin sana. Itulah yang saya inginkan. Iya Bahwan. Apalagi mau dibahas Bang Akmal? Iya. Bahwan Wawan pernah sedikit cerita kepada kami tentunya dan anggota. Ada sih beberapa tetangga atau kenalan atau siapalah yang dimaksud itu di alam jin sana. Konon katanya ada yang kepingin belajar sama dia karena penasaran atas keilmuan dia. Pernah tahu Bahwan masalah itu? Itu saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya? Oh iya. Mungkin yang lain itu yang dimaksudkan oleh si Wawan itu. Sedikit kalau boleh digambarkan Bahwan.
kampung tempat tinggal kalian ya, itu kalau boleh digambarkan seperti apa itu Mbah Wan? Pedesaan yang dekat dengan hutan dan gunung. Pedesaan yang dekat dengan hutan dan gunung. Benar. Begitu. Ini makna pedesaan, pedesaan di alam kami bangsa manusia atau pedesaan di alam kalian makhluk gaib bangsa jin? Tentu pedesaan di alam kami. Oh begitu maksudnya ya. Iya. Kira-kira desa ini, desa kalian, kategori di alam gaib ini yang sudah maju atau masih tertinggal atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ya. Mbah Wan sendiri pernah nggak keluar daerah ke ya tempat-tempat gaib yang lain begitu? Kalau keluar saya jarang Jarang sekali. ya. Apa penyebabnya Mbah Wan? Paling kalau saya mau keluar Mhm. membeli sesuatu yang saya inginkan saja. Itu saja ya. Barang istri tentunya. Tentunya. Iya. Mbah Wan sendiri punya aktivitas hari-hari? Aktivitas saya menanam padi. Bertani begitu. Bertani. Iya. Seberapa luas lahan yang diolah sama Mbah Wan? Hanya 2 hektar saja. 2 hektar. Alhamdulillah banyak itu loh Mbah Wan. 2 hektar kalau memang hasilnya bagus melimpah juga panennya. Dijual juga itu hasil. Tentu dijual ke pasar untuk mendapatkan uang. Oke, untuk sekelas Mbah Wan yang bertani kurang lebih 2 hektar kan itu lahannya. Itu kategori rumah tangga yang memang sudah termasuk dia kaya atau menengah atau yang kategori mohon maaf mungkin di bawah kelasnya begitu loh. Ada yang menengah dan juga ada yang kaya. Begitu. Untuk Mbah Wan sendiri yang punya kegiatan mengolah lahan 2 hektar ini kategori yang mana? Tentu yang kaya. Oh yang kaya ya. Berarti ada yang lebih susah lagi Mbah Wan? Tentu. Iya. Oke sedikit Mbah Wan, biar agak panjang kita ngobrolnya kan. Tidak apa-apa. Yang kategori menurut Mbah Wan ini susah di bawah. Itu apa biasa aktivitas hari-harinya di alam jin sana? Ya bertani juga, hanya saja lebih kecil. Oh lahannya diolah lebih Lahan, sedikit. Ada nggak Mbah Wan di alam jin sana mungkin yang mohon maaf bahasanya biasa pengangguran lontang lantung gitu? Tentu banyak. Ada ya. Seperti ayah si Wawan. Oh gitu. Oh, ayah si Wawan itu seperti itu. Entah karena masa itu sakit mungkin atau gimana? Mau sakit mau tidak sama saja, tidur saja Oh kerjanya. gitu. Setelah pun sekarang sehat tidur juga. Dulu sebelum sakit udah kenal sama Mbah Wan belum? Sudah. Sudah. Gitu juga suka tidur. Ini Kerjaannya makan tidur anaknya yang mencari uang. gitu ya. Mungkin karena Makanya pemalas. ditinggal oleh istrinya. Iya. Mungkin karena pemalas ini Mbah Wan. Siapa namanya kalau boleh tahu kawan Mbah Wan, yakni si ayah si Wawan ini? Nama ayah dari si Wawan. Iya. Karyono. Karyono. Kalau istrinya? Kalau istrinya saya tidak kenal karena beberapa bulan setelah si Wawan lahir ditinggal oleh istrinya. Begitu ya. Namanya Karyono. Biasa dipanggil sebutannya Karyo. Karyo. Karyo suka makan tidur sehingga sampai sakit lama dan sudah sehat masih gitu-gitu juga. Kurang begitu tanggap atas keadaan yang ada. Gak mencoba nasihati Mbah Wan. Kan kawan akrab. Saya sudah sering Apa tanggapannya? menasehati. Hanya saja dia cepat lelah katanya kalau bekerja. Oh, cepat lelah. Nanti karena dimanjakan badan. Itu. Bisa jadi. Iya. Karena kadang-kadang di alam kami bangsa manusia ada yang seperti itu Mbah Wan. Sebetulnya ya memang kerjaan itu berat, tapi bukan berarti tak sanggup. Sesuatu berat itu bila mana kita kayaknya terlalu melebih-lebihkan. Tapi kalau kita pun coba menguatkan niat dan tujuan, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Itu. Kerja menyuci piring saja katanya capek. Oh ya, si Karyo ini ya. Itu pula masalahnya. Jadi Mbah Wawan, di sana ada juga yang ngupah-ngupah di lahan pertanian. Buruh lah bahasanya gitu. Tentu ada. Ada ya. Tidak mungkin saya sendiri yang memanen dan istri saya. Ada yang mengupah juga. Tentu ada yang memanen. Selaku yang punya lahan lebar, masa jadi panen sendiri? Berbagi rezeki lah ya Mbah Wan. Tentu. Karena sedap sebetulnya masa-masa manen Mbah Wan ya. Manto yang pada kerja gitu kan. Setelah selesai kasihlah upahnya begitu. Cara memanennya menggunakan alat canggih atau masih
Sudah menggunakan ya seperti traktor itu. Oh, intinya cara manennya ini sudah cukup modern lah begitu. Tentu. Ya? Iya. Bagus lah memang. Memang tak bisa dipungkiri peradaban, pergerakan ya kita di alam manusia pun kadangnya selaras dengan bangsa di alam jin. Kadang ada yang di alam bangsa jin mendahului kemajuan kita. Kadang ada seperti itu. Tapi Mbah Won sendiri di dunia pertanian kepingin kedepannya punya planning apa begitu? Ya bertani saja. Bertani saja ya. Itu pun hasilnya udah melimpah begitu ya. Kalau saya punya anak, ingin saya wariskan kepada dia dan dia yang meneruskan. Kira-kira menurut Mbah Won mencukupi lah itu warisan 2 hektar Mbah Won? Tentu Mudah-mudahan mencukupi. Ya. Iya. Kepingin punya anak berapa nantinya? Kalau diizinkan Iya, 2 ya. Iya ya. Ya, mudah-mudahan terlaksana dan kesampaian Mbah Won guna untuk melanjutkan generasi. Iya. Inilah kami bangsa manusia Mbah Won, walaupun kita berbeda nggak apa-apa. Tadi Mbah Won saya tanya belum atau tidaklah muslim, ya nggak apa-apa, itu hak masing-masing ya. Kami kebetulan alhamdulillah agamanya Islam seperti Wawan begitu. Yang penting kita mampu saling menghargai. Mudah-mudahan hidup ini bisa harmoni Mbah Won. Kita doakan juga semoga Mbah Won bisa melanjutkan hari-hari terus lebih baik. Dan apa sisi kelemahan belum punya keturunan, semoga cepat ada jalan keluar yang terbaik. Perkara melalui atau perantara siapa yang ada masalah Mbah Won itu ya. Oke lah, makasih atas obrolannya Mbah Won ya. Sama-sama. Sekarang Mbah Won boleh balik ke tempat Mbah Won, dan salam buat istri tercinta. Doa dari saya semoga kalian langgeng, damai, rukun, dan cepat dapat momongan. Terima kasih. Iya, di penghujung saya ucapkan selamat malam tentunya buat Mbah Malam Won ya. kembali. Ya, silakan kembali ke kampung dan ke rumah Mbah Won. Ya, silakan Mbah Won ya. Oke. Ya, kakinya.